ya, Kali Jodo ini mulai ramai sejak abad ke-17. Ini imbas dari aktivitas perdagangan Batavia oleh warga Tionghoa di sana. Iya, betul Rama, dan walaupun bukan situs bersejarah, Kali Jodo ini menjadi saksi perkembangan kota di utara Jakarta. Inilah wajah sehari-hari kawasan Kalijodo yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Kawasan sepanjang 800 meter ini menempati Jalan Kepanduan 2 dan termasuk di Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasinya diapit oleh Kali Angke dan banjir Kanal Barat. Total ada 9 RT dalam 1 RW di kawasan Kalijodo yang masuk wilayah Pejagalan. Di sini terdapat sekitar 50 kafe dan bangunan lain berderetan yang dihuni oleh sekitar 3.000 jiwa. Dikenal sebagai salah satu lokalisasi tertua di Jakarta, Kalijodo memiliki cerita panjang sebelum menjadi seperti sekarang. Munculnya Kalijodo tak lepas dari kegiatan perdagangan Batavia di abad ke-17. Saat itu saudagar dari Cina datang untuk berdagang dan memajukan Batavia. Seiring dengan itu, bisnis judi berkembang pesat. Kawasan ini pun dikenal juga sebagai lokasi hiburan. Akhirnya setelah keadaan ekonomi Jakarta, Batavia waktu itu timpang, maka si Belanda sendiri yang ngemis sama orang Cina untuk kembali berdagang di Jakarta, gitu. Dan setelah itu, itulah yang kemudian terkenal bangunan-bangunan yang disebut ruko. Ruko itu adalah tempat mereka berbisnis, tapi juga tinggal di situ, memelihara perempuan untuk melahirkan anak. Selama tahun itu, 268 tahun, orang Cina tidak punya istri resmi. Nah, mereka memelihara gundik, ya, cabokan itu tadi. Atau kalau tidak baru datang ya, mereka cari hiburan di Kalijodo. Namanya juga jodoh, Kalijodo. Di situ mereka mencari jodoh, gitu, dari cabokan-cabokan tadi. Cari hiburan, cari jodoh, atau apapun sebutannya. Kawasan ini terus bertahan hingga di tahun 60-an Kalijodo makin populer. Lokasinya yang berada tak jauh dari Pelabuhan Sunda Kelapa membuatnya selalu ramai. Salah satu saksi tumbuhnya kawasan Kalijodo adalah Reginald, alias Cecek. Usianya kini 67 tahun. Seumur hidupnya ia tinggal di seberang Kalijodo. Di Kalijodo itu belum menjadi arena prostitusi profesional gitu waktu itu. Itu cuman tempat, semacam tempat rekreasi. Jadi ada orang-orang yang misalnya zaman dulu orang-orang Tionghoa gitu ya, dia capek, penat kerja siang apa, nanti sore malam dia datang ke situ. Dia lihat hiburan, di situ di sungai itu ada perahu ya, mereka pada nyanyi-nyanyi seolah-olah berpantun gitu. Tahun 60 udah marak ya di situ. Dulu juga yang saya ingat itu di depan pasar sini, di Jembatan 2 sini, mereka banyak juga pasang-pasang meja, pasang-pasang kursi itu, taruh minuman di tengah-tengah, mereka itu kumpul-kumpul. Nanti mungkin kalau di situ mengatur transaksi, kalau sudah transaksinya udah deal gitu, dia perginya ke situ gitu, ke Kalijodo itu. Kawasan ini kini dikuasai suku Bugis dan Mandar. Mereka awalnya didatangkan Belanda untuk menjaga keamanan di sini. Seiring berkembangnya kawasan, mereka bekerja sebagai tenaga keamanan orang Tionghoa yang membuka rumah bordil di sini. Kemudian mereka turut mendirikan rumah bordil hingga orang Tionghoa akhirnya tersingkir dari kawasan ini. Sepi aktivitas di siang hari, suasana berbeda terlihat di malam hari. Banyak kafe dan bar yang buka dan menawarkan hiburan live music. Pekerja seks komersial juga tampak mencari pasangan. Rata-rata mereka memasang tarif Rp150 hingga Rp200.000 per tamunya. Perputaran uang terjadi tiap malam di sini. Berdiri di jalur hijau, Pemprov DKI pun berencana menggusur dan mengubah kawasan ini menjadi ruang terbuka hijau.
Rencana ini ditanggapi dingin oleh Daeng Aziz. Aziz adalah salah satu tokoh Bugis penguasa kawasan ini. Kalau hanya Kalijodo dibongkar dengan alasan pemerintah untuk dikembalikan fungsi ruang terbuka untuk hijau, ya masyarakat bisa bertanya, termasuk juga saya adalah masyarakat di sini. Kenapa? Pertanyaannya kenapa hanya Kalijodo saja? Kok Sinsin City, Tamang Anggrek, Teluk Intan status tanahnya sama? Nah, inilah yang saya pertanyakan. Namun jika alasannya lokalisasi, ia tidak terima bila hanya Kalijodo saja yang dibongkar. Sedangkan lokalisasi lainnya tidak. Tapi kalau saya secara pribadi ya, kalau prostitusi ya misalnya ditutup, ya kami secara pribadi kami dukung. Tetapi ada tetapinya. Apakah prostitusi ini hanya ada di Kalijodo? Kalau cuma adanya di Kalijodo, ya mari kita bersama-sama untuk memberikan bukti bahwa yang lain juga banyak. Rencana pembubaran Kalijodo yang kini dihuni oleh warga yang berasal dari banyak suku ini pun mendapatkan tanggapan beragam. Bapak setuju? Bagaimana kita juga Tamu ya. Tinggalnya dari mana, Pak? nah, tinggal di Solo juga. Jadi nggak masalah kalau misalnya Pikir sih ada baik juga lah gitu. Kalau itu dibongkar, mereka bisa usaha di tempat lain begitu ya. Cuma kalau bagi mereka yang memang pencahariannya ada kaitannya di situ, mungkin mereka tidak setuju. Polemik Kalijodo terus bergulir. 12 Februari 2016 surat edaran Wali Kota Jakarta Utara tentang pembubaran kawasan ini sudah disosialisasikan. Kawasan ini kembali menarik perhatian publik pasca tabrakan maut Fortuner. Menewaskan 4 orang pengemudi mengaku minum miras di Kalijodo sebelumnya. Francisca Wuri, Luther Huta Gaul melaporkan untuk NET.